Perkenalkan, nama saya Stefanus Bosratu dengan NIM 202389013. Dosen pengampu saya yaitu Pak Michael Muhan SPD MSc dan Pak Aceh F Bonara SPD. Nah, di sini saya akan membawa materi tentang grup dan subgrup. Grup sebuah himpunan G terkosong disebut grup terhadap operasi terhadap operasi bidang tersebut dipenuhi. 1. Dia tertutup terhadap operasi yaitu untuk setiap A, B, G berlaku A operasi B anggota G. Yang kedua, setiap unsur G bersifat asosiatif yaitu untuk setiap A, B, C G berlaku A operasi B operasi C sama dengan A operasi B operasi C. Yang ketiga, terdapat unsur identitas G disebut E sehingga berlaku A operasi E sama dengan A sama dengan E operasi A. Untuk setiap A anggota G, untuk setiap E anggota, untuk setiap A anggota G terdapat A inverse anggota G sehingga berlaku A operasi A inverse sama dengan E sama dengan A inverse operasi A, di mana A inverse disebut inverse A. Dari ketiga sifat di atas dinamakan aksioma. Nah, aksioma grup. Sifat pertama disebut sifat tertutup pada operasi pada elemen G. Sifat kedua disebut sifat asosiatif operasi pada elemen G. Sifat yang ketiga disebut sifat identitas dan inverse. Definisi 2. Suatu grup G operasi disebut abelian atau komutatif karena jika berlaku A operasi B sama dengan B operasi A untuk setiap A, B anggota G. Kita masuk ke contoh. G merupakan himpunan bilangan bulat. Definisikan operasi sebagai penjumlahan biasa atau A operasi B sama dengan A tambah B untuk setiap A, B anggota G. Buktikan bahwa G operasi merupakan grup komutatif. Nah, penyelesaiannya itu simpel. Dimana kita tahu bahwa G tidak sama dengan himpunan kosong. Sebelumnya kita sudah tahu, maka G merupakan bilangan bulat dan bilangan bulat dan bukan himpunan kosong. Definisi subgroup. Nah, di sini subgroup adalah suatu himpunan bagian A dari grup G disebut subgroup dari G jika A membentuk grup terhadap operasi pada G. Nah, definisi 1 menunjukkan bahwa jika G operasi grup dan A subset G, maka A merupakan subgroup dari G. Asalkan A operasi grup dengan demikian untuk A, B anggota H, maka A operasi B anggota H menunjukkan A harus berbentuk terhadap operasi khususnya A operasi A anggota H untuk setiap A anggota H. Gambar di atas menunjukkan ilustrasi dari subgroup di mana G operasi grup dan A operasi merupakan grup. Kita masuk ke contoh. Di sini ada soalnya, bisa kalian lihat teman-teman. Ini contohnya dan ini kita masuk ke contohnya saya. Nah, kita masuk dulu ke lemma. Di sini lemma 2.1 misalnya G operasi grup dan A subgroup dari G. A jika F elemen identitas dalam A dan E elemen identitas dalam B, maka F sama dengan E. B jika A anggota H, maka inverse dari A dalam H sama dengan inverse dari A dalam B. Oke, itu untuk lemmanya. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Ya, kita masuk ke A. Pertama kita ambil dulu A anggota H. Karena F elemen identitas dalam A, maka A operasi F sama dengan F operasi A sama dengan A. Jangan lupa kita tandai dulu dalam persamaan ini. Karena A subset G, maka A anggota G, E anggota G adalah elemen identitas dari G, sehingga berlaku A operasi G sama dengan E
persamaan 2.5 dan 2.6 diperoleh hubungan operasi F sama dengan A operasi C, B operasi E sama dengan A. Misalnya A inverse anggota G adalah inverse dari A anggota G, sehingga diperoleh A inverse operasi A operasi F sama dengan A inverse operasi A operasi E. E operasi F sama dengan E operasi E, F sama dengan E. Jadi terbukti bahwa F sama dengan E. Nah, kita masuk ke bagian B. Yang pertama kita ambil dulu A anggota H. Misalnya E adalah elemen identitas dalam D. Karena H subset B, maka A anggota D. Andaikan inverse dari A anggota H adalah B anggota H, dan E anggota D adalah inverse dari A anggota D, nah, akan ditunjukkan bahwa B sama dengan D. Jelas bahwa A operasi B